Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilal ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumikum wa ulumi sa'iris salihin amin fi kitabihi Risalatul Mudzakarah ila an qala faslun fi dhikri syai'in mimma yukrimullahu bihi man ata'ahu wa amila salihati liwajhihi. Qala Allah ta'ala man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Al-ayah. Wa qala subhanahu wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati layastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Wa qala ta'ala innal ladhina amanu wa amilu salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala ulaika lahum jannatun tajri min tahtihimul anharu yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa raba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yabsuru bih wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'utiyanna wa la in ista'adhani la'u'idhanna. Akramallahu bihadhil mahabbah al-'azimah allati tasiru ma'aha harakatul abdi wa sakanatuhu kulluha billah walillah man adda maftaradahu alaih wa aktsara min nawafil ta'at taqarruban ilaih. Melanjutkan di dalam kitab Risalatul Mudzakarah, faslun fi dzikri syai'in mimma yukrimullahu bihi man ata'ahu wa amila salihat liwajhi. Pembahasan tentang menyebutkan sedikit dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kemuliaan terhadap orang-orang yang patuh kepada Allah dan beramal soleh, beriman kepada Allah dan beramal soleh. Jadi yang akan disebutkan dari ayat Al-Quran atau hadis ini adalah sedikit kemuliaan yang disebutkan. Masih banyak lainnya yang tidak disebutkan oleh pengarang kitab Risalatul Mudzakarah Al-Imam Abdullah bin Alawil Haddad. Ini hanya sebagian dari kemuliaan yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Man amila salihan, siapa yang beramal soleh, beramal baik, melakukan suatu kebaikan, min dzakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan, siapapun dia, ketika dia beramal baik, beramal soleh,
wa huwa mu'minun, dalam keadaan beriman, bukan orang kafir, dia adalah orang yang beriman, bukan orang munafik. Dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau orang yang beriman, mereka tidak melakukan kecuali karena Allah. Karena kalau dia beramal kepada orang lain, itu adalah tanda-tanda munafik. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qamu ila salati qamu kusala yuraunan nas. Sifatnya orang-orang munafik, kalau mereka salat, berangkat untuk salat itu malas. Dan kalaupun mereka berbuat baik, salat yuraunan nas, mereka pamer terhadap manusia. Nah, kalau orang mukmin, mereka enggak pamer, mereka melakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Beramal soleh dalam keadaan beriman, ikhlas saat mengamalkannya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka di sini Allah menggunakan dua alat untuk mengkuatkan. Artinya balasan yang diberikan oleh Allah adalah suatu janji yang pasti. Kalau kita gambarkan kepada penjelasan ini dalam kehidupan kita, ketika ada orang bawahan kita nurut, kita omongkan, kamu kalau ini pekerjaanmu kamu berhasil dengan baik, tugas kamu ini kamu selesaikan dengan baik, maka benar-benar aku pasti akan memberikan kepada kamu hadiah 10% dari semua keuntungannya. Itu kata-kata atasan mengatakan ke bawahannya seperti itu menunjukkan sangat pasti akan diberikan ketika tugas yang dijalankan sukses. Lah begitu juga dengan manusia, hamba Allah, ketika dia beramal soleh dalam keadaan beriman, maka Allah menggunakan dua alat taukid. Kalau kita belajar bahasa Arab, lam dan nun, lam dan nun. Falanuhyiyannahu, maka akan aku berikan kehidupan, pasti akan aku berikan kehidupan untuknya, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang enak. Di dalam tafsir disebutkan hayatan thayyibah itu ada yang mengatakan ar-rizqul halal. Jadi akan diberikan oleh Allah rizki yang halal. Janji Allah ketika kita beramal soleh, kemudian saat mengamalkannya kita dalam keadaan ikhlas, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan bingung rizki, karena rizki yang halal, bukan rizki sekedar masuk, karena rizki itu pengertiannya kullu ma yanfa' walau muharraman. Kalau dalam Zubat disebutkan warizqu ma yanfa' walau muharraman. Rizki itu sesuatu yang bermanfaat walaupun haram. Nah, ini dipilihkan oleh Allah, kita diberi rizki yang halal. Karena itu kerja, ya kerja sekedarnya aja. Kita beramal soleh, kita beriman kepada Allah, ikhlas saat beramal, rizki halal akan datang kepada kita. Ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala pasti. Ada pendapat lain dalam tafsir disebutkan al-aisyut thayyibah, al-aisyut thayyib atau al-aisyu fit ta'ah, hidup dalam ketaatan. Artinya kita akan disenangkan oleh Allah, diberikan rasa nikmat untuk beribadah, untuk taat. Ketika kita beramal soleh, kita melakukannya dengan ikhlas, maka akan rasa tumbuh dalam hati kita kenikmatan untuk selalu berbuat taat, sehingga kita nggak mau meninggalkannya. Dan itu yang kita dapatkan dari cerita-cerita orang-orang soleh. Mereka itu sampai nggak mau ketinggalan daripada ibadahnya, walaupun mereka kehilangan hartanya. Cerita yang sering mungkin kita sampaikan atau kita dengar, ada seorang orang soleh kehilangan harta yang sangat besar.
kehilangan harta yang sangat besar. Sudah dicari gak ketemu, sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu-tahu setelah beberapa waktu anaknya memberikan kabar kepada orang tuanya antara maghrib dan isya. Ya, seperti saat-saat ini datang kepada orang tuanya bahwa harta yang dulu hilang ketemu. Padahal ayahnya saat itu lagi khusyuk fokus dengan ibadahnya. Ketika dikabarkan oleh anaknya ketemu harta itu, kalau kita alhamdulillah sujud syukur, tapi orang tersebut karena dia adalah orang yang soleh, merasakan nikmatnya ibadah, mendapatkan kabar itu terganggu, gak seneng, sehingga uang yang ditemukan semuanya disedekahkan. Padahal waktu hilang dicari, tapi karena dikabarkan saat ibadah semuanya disedekahkan. Bahkan gak cukup seperti itu, anaknya diasingkan selama setahun. Kenapa? Membicarakan urusan dunia antara maghrib dan isya, yang itu adalah waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu diajari. Kalau kita itu barat anak kalau seperti itu dikancingin di omah kalau itu blas, cek kapok, biar tidak terulang kesalahan yang sama. Selama setahun diasingkan, nggak ditemui, hanya dikasih makanan saja selama setahun. Bisa kita bayangkan. Kenapa? Mereka merasakan nikmatnya ibadah. Ini orang-orang yang soleh. Ada pendapat yang lain, hayatan thayyibah adalah al-jannah, surga. Nah, orang yang beramal soleh, beriman, pasti akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji. Kita ketahui innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi semua yang dijanjikan oleh Allah pasti akan ditepati. Allah berjanji kepada siapa? Alladzina amanu minkum wa amilus solihat. Orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian. Ini ayat diturunkan oleh Allah ketika melihat orang-orang muslim saat itu merasakan gangguan yang sangat dahsyat dari orang-orang kafir Quraisy selama hidup di Mekah, sehingga mereka mendapatkan izin untuk hijrah. Tapi Allah menjanjikan ketika kalian beramal soleh, beriman kepada Allah dan Rasulnya, la yastakhlifannahum fil ard, pasti akan aku berikan kembali bumi tersebut, artinya Makkah. Maka itu akan kalian kuasai kembali. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala saat itu kepada para sahabat dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana dulu aku serahkan ini tempat kepada orang-orang sebelum kalian. Wala yumakkinanna lahum, dan akan aku wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzii irtadha lahum, dan aku akan patenkan untuk mereka orang-orang yang beramal soleh dan beriman kepada Allah agama yang mereka pilih. Jadi Makkah ketika dikuasai oleh orang kafir Quraisy, muslim mulai berkembang, mereka disiksa, diancam, dikeluarkan dari Mekah, hijrah mereka ke Madinah. Tapi Allah sudah berjanji akan aku kembalikan bumi tersebut untuk mereka yang beriman dan beramal soleh, yaitu kalian para sahabat. Kata Allah kepada Rasulullah, sampaikan, Muhammad, ini bumi Mekah yang kamu sekarang diusir darinya dan para sahabatmu, kalau mereka beramal soleh dan beriman, maka akan kembali kepada kalian, akan kalian kuasai kembali. Dan agama yang ada di Mekah adalah agama yang kalian pilih.
Terbukti kan? Janji Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini. Islam yang ada di Makkah sampai saat ini. Janji Allah saat itu sampai saat ini sudah 1400 tahun. 1400 tahun lebih daripada janji Allah Subhanahu wa taala dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Saat mereka di Mekah sebelum hijrah mereka merasakan ketakutan. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Ketika kembali lagi, dulunya rasa takut yang mereka bawa diganti oleh Allah menjadi rasa keamanan dan kenyamanan. Selesai ketika Fatah Makkah, yang berkuasa adalah umat Islam, aman, tentram umat Islam yang ada di Mekah. Bahkan bukan hanya umat Islam, yang kafir saat itu, yang masih belum beriman kepada Rasulullah saat itu di Makkah, ketika dikuasai oleh orang-orang yang beriman Makkah, mereka aman. Bahkan saat Fatah Makkah, mereka orang kafir Quraisy ini ketakutan mereka, sampai memuja-muji Nabi Muhammad. Karim Ibnul Karim, engkau orang yang mulia, putra orang yang mulia. Katanya Nabi Muhammad, izhabu fa antumut tulaqa, pergilah kalian akan bebas. Aman yang mereka rasakan. Bahkan bukan hanya orang Islam yang aman saat itu, bahkan orang-orang kafirnya aman. Kenapa? Sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang telah berbuat baik. Orang yang beriman dan beramal soleh, maka dia adalah termasuk orang yang man ahsana amala, orang yang berbuat baik. Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbul muhsinin, atau inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, innallaha la ma'al muhsinin. Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Allah menyinari orang-orang yang berbuat baik. Menurut perbedaan ahli tafsir, sesungguhnya rahmatnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Orang yang beramal soleh dan beriman kepada Allah, dia menggabungkan antara Islam dan iman sehingga tumbuh ihsan. Apa itu ihsan? Kalau kita belajar dalam kitab fikih disebutkan anta abudallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, seakan-akan selalu berhadapan dengan Allah. Ini maqamul ihsan. Kalau tidak bisa sampai ke derajat itu, minimal kita selalu meyakini bahwa Allah melihat kita, sehingga dalam kehidupan kita nggak akan dekat-dekat dengan kemaksiatan, akan jauh dengan kemaksiatan. Kenapa? Selalu kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh, mereka termasuk orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang masuk di dalam maqamul ihsan. Nah, maqamul ihsan ini maqam yang tinggi. Cerita yang sering kita dengar, ada beberapa murid di hadapan gurunya dianggap biasa. Satu murid diistimewakan oleh gurunya. Satu murid diistimewakan oleh gurunya. Yang lainnya iri, biasa. Kalau ada orang tua mengutamakan salah satu anaknya karena memiliki kelebihan, itu yang lainnya iri. Seperti Nabi Yakub mengistimewakan Nabi Yusuf, para saudaranya iri. Begitu juga seorang guru terhadap muridnya, ketika mengistimewakan salah satu, yang lainnya pasti ingin merasakan yang sama. Jangan hanya dia. Kalau kemudian dia meningkatkan agar mirip, itu namanya ghibto. Tapi kalau nggak ada, ya namanya hasud. Ini bahaya. Sampai protes, "Hai guru, kenapa kok engkau muliakan dia, istimewakan dia? Kenapa kok kita dibeda-bedakan dengan dia?"
Kalian ingin disamakan, kata gurunya. Ya khair, kalau seperti itu kasih satu persatu. Ayam atau burung dengan pisau. Setiap murid dikasih. Kata gurunya, sembelihlah burung ini, ayam ini di tempat yang tidak ada satupun yang melihatmu. Tidak ada satupun yang melihatmu. Ketemu besok. Wis, mencar si murid, ada yang di kamar mandi, ada yang di bawah kolong, mencar di tempat yang tidak dilihat oleh seorang pun. Esok harinya semuanya kembali dengan burung yang sudah tersembelih, kecuali murid yang diistimewakan oleh gurunya. Gurunya belum datang, murid-murid yang lain mentertawakannya. Seperti ini dimuliakan oleh guru kita. Gak bisa menjalankan tugas dari guru, dimuliakan oleh guru kita. Aneh ini. Ketika gurunya datang, mereka semua sudah kumpul dengan sembelihan yang mereka dapat, yang bawa. Dan ini masih hidup burung atau ayamnya ini. Tanya oleh gurunya, murid yang istimewa, loh, kenapa kok kamu sembelih? Ini teman-teman kamu sudah nyembelih. Dijawab, wahai guru, engkau kemarin menyampaikan bahwa sembelihlah burung atau ayam ini di tempat yang tidak dilihat oleh seorang pun. Dan aku tidak menemukan tempat tersebut. Karena di setiap tempat yang aku masuki, aku sembelih, aku selalu ingat bahwa Allah melihatku. Coba engkau menggunakan kata-kata manusia, ya aku sembelih, tapi engkau mengatakan tidak ada satupun yang melihat, sedangkan Allah Maha melihat. Akhirnya saat itu para teman-temannya tadi yang merasa gak bisa menjalankan tugas, baru sadar ternyata ini yang membuat dia diistimewakan oleh gurunya, karena selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramal soleh dan beriman kepada Allah tidak akan disia-siakan pahalanya. Ini orang yang diistimewakan sebagai manusia aja. Guru itu memuliakannya, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ulaika lahum, siapa orang-orang yang berbuat baik, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan jannatu adnin, surga Aden, tajri min tahtihimul anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yuhallawna fiha min asawira min dhahabin, yang dihiasi di dalamnya dengan tiang-tiang atau perhiasan-perhiasan yang indah yang terbuat dari emas, dan mereka menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra yang berwarna hijau, dengan bersandar di tempat sandarannya. Nikmat thawab, itu adalah sebaik-baik pahala, wa hasunat murtafaqo, dan tempat yang baik. Ini diberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh, tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, Allah akan jadikan untuk mereka, Allah akan memberikan kepada mereka wudda, kasih sayang. Imam Ibnu Abbas memberikan tafsir daripada kalimat wudda, sayaj'aluhumur rahmanu wudda, ay yuhibbuhum wa yuhabbibhum ilal mu'minin. Allah mencintai mereka dan Allah membuat orang-orang beriman mencintai mereka. Jadi bukan hanya dicintai oleh Allah, tapi dia juga dicintai oleh hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak salah Al-Imam Muhammad bin Hasan Jamalul Lail, Imam Muhammad bin Hasan Jamalul Lail, beliau ketika membaca ayat ini, beliau mengulang-ulangi, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Jadi diulang-ulangi, wudda, dirasakan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh,
dia akan mendapatkan cinta dari Allah, mendapatkan cinta dari Allah dirasakan. Sampai merasakan nikmatnya, merasa di lidahnya ini terasa mengalir madu. Terasa mengalir madu, istimewa ya. Kalau kita baca Al-Qur'an pahit. Kalau kita baca Al-Qur'an pahit gak kerasa. Mari ngono tenggorokane padahal mek sak lembar. Ya. Kalau tadarus itu orang makro itu aku wis maca orang makro padahal mek orang makro. Padahal cuma dua makro. Kita sudah merasa kesel. Ayo mereka merasakan nikmatnya ini. Jadi orang yang beramal soleh, beriman kepada Allah akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hasilnya mendapatkan cinta? Apa keuntungan mendapatkan cinta Allah dan dicintai orang-orang beriman? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Innallaha ta'ala qala," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadisul qudsi, "Man adali waliyan," siapa yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harb, maka aku umumkan peperangan dengannya. Wali itu orang yang dicintai oleh Allah. Siapa yang mengganggu orang yang dicintai oleh Allah, maka aku umumkan peperangan dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaih, dan tidaklah ada cara mendekatkan diri kepadaku, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang aku wajibkan. Jadi cara mendekatkan diri kita kepada Allah yang terbaik adalah dengan menjalankan semua kewajiban, tidak terkecuali semua kewajiban. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Ketika mereka sudah menjalankan kewajiban, ada beberapa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan kesunahan-kesunahan. Jadi tidak hanya kewajiban, dihiasi dengan kesunahan. Kalau sudah itu dijalankan, hatta uhibbah, sehingga aku mencintainya. Kalau sudah wajib dan sunnah digabungkan, kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad. Kita melakukan kewajiban dan kesunahan adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicintai oleh Allah. Apa hasilnya? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau sudah aku mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengarkan. Artinya telinganya tidak akan digunakan untuk mendengarkan kecuali yang diridhai oleh Allah. Wa basarahu alladhi yabsuru bih. Aku akan menjadi pandangannya yang digunakan untuk memandang. Artinya pandangannya tidak akan digunakan kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadahu alladhi yabtishu biha. Tangannya, aku akan menjadi tangannya yang digunakan untuk melakukan pekerjaannya. Artinya tangannya tidak digunakan kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rijlahu alladhi yamshi biha. Aku menjadi kakinya yang digunakan untuk berjalan. Artinya kakinya tidak akan melangkah kecuali ke dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang dicintai oleh Allah, istimewa. Enggak cukup di situ. Jadi enggak cukup anggota tubuhnya dijaga kecuali dengan tidak melangkah, tidak berbuat, tidak melakukan, mendengar, melihat kecuali diridhai oleh Allah. Ditambah wa in sa'alani la'utiyanna. Kalau minta kepadaku akan aku beri. Wali Allah itu kalau sudah ngangkat tangan nggak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dijabahi. Karena itu sering-seringlah berkunjung kepada orang-orang soleh, kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, baik mereka yang hidup ataupun yang wafat, khususnya yang masih hidup. Mereka yang dikenal kesolehannya, ketawaduannya, datangi, minta doanya karena doanya dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in ista'adzani la u'idzanna. Kalau mereka meminta perlindungan, maka aku akan lindungi. Lah semua ini Allah berikan keistimewaan terhadap orang-orang yang dicintainya. Bagaimana cara mendapatkan cinta Allah? Maka beramal soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan kewajiban diiringi dengan
kesunnahan. Allah memuliakan dengan cinta yang sangat besar kepada orang-orang yang melakukan kewajiban dan memperbanyak kesunnahan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pergerakannya, diamnya semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diridhoi. Gerak-geriknya semuanya adalah ibadah. Diamnya ibadah. Hidupnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang didapatkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Masih banyak hadis-hadis dan perkataan ulama tentang istimewanya orang yang beramal soleh dan beriman kepada Allah, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan kita lanjutkan insyaallah di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya keimanan, dan dijadikan oleh Allah orang-orang yang patuh tunduk kepada segala perintah Allah, dapat memperbanyak ketaatan, ibadah, kesunahan, dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang selalu berbuat baik, selalu merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.